Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang rasio keuangan bank syariah yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Halo teman-teman, kami kelompok 2 yang beranggotakan 1. Salsabila Jani Safitri dengan NIM 1952311190. Lulu Wihani Setiawati dengan NIM 19523129 dan Nur Kamela Fitri dengan NIM 1952310880. Rafki Loca dengan NIM 19523132. Di sini kami akan mempresentasikan tentang rasio keuangan bank syariah. Yang pertama tentang rasio profitabilitas, yang kedua rasio likuiditas, yang ketiga solva, yang keempat aktivitas, yang kelima efisiensi. Oke, di sini saya Salsabila Jani Safitri akan menyampaikan rasio keuangan. Rasio keuangan yang terdiri dari 1. Rasio profitabilitas yang terdiri dari 4. Net profit margin atau NPM dengan rumus laba bersih dibagi pendapatan bersih. Yang kedua, net operating margin dengan rumus laba operasional dibagi pendapatan bersih. Yang ketiga, return on equity atau ROE dengan rumus laba bersih dibagi modal. Yang keempat, return on asset atau ROA yang dengan rumus laba bersih dibagi aset. Dari foto di atas mempunyai perbandingan yang tersendiri dari 3 bank, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan BCA Syariah. Dari laporan keuangan tahun 2019 dan laporan keuangan tahun 2020. Dari rasio profitabilitas di atas menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih. Semakin besar angkanya, semakin besar pula kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Dari foto di atas, kemampuan BRI Syariah dalam menghasilkan laba bersih semakin baik di tahun 2020 dibandingkan di tahun 2019. Hal ini terlihat dari rasio profitabilitas BRI Syariah yang semuanya konsisten meningkat dengan kenaikan minimal 100%. Sebagai contoh, rasio NPM di tahun 2019 setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh tingkat keuntungan atau margin adalah 4%. Namun di tahun 2020 mengalami peningkatan atau perbaikan kinerja, sehingga untuk setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat keuntungan yang diperoleh adalah 10% atau naik 2,5 kali atau 250% dari tahun 2019. Berbeda dengan BRI Syariah. Kemampuan BNI Syariah dalam menghasilkan keuntungan mengalami penurunan di tahun 2020. Hal ini terlihat dari rasio profitabilitas yang secara kompak menurun dari 2019 ke 2020. Sebagai contoh, NPM di tahun 2019, setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh 21%-nya adalah keuntungan bersih untuk bank. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 18%. Berbeda lagi dengan BNI Syariah. Kemampuan BCA Syariah dalam menghasilkan laba bersih semakin baik di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Hal ini terlihat dari rasio profitabilitas BRI Syariah yang menunjukkan konsisten mengingat dengan kenaikan minimal 100%. Sebagai contoh, rasio NPM di tahun 2019 setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh tingkat keuntungan atau margin adalah 3%. Namun di tahun 2020 mengalami peningkatan atau perbaikan kinerja,
Sehingga untuk setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat keuntungan yang diperoleh adalah 15% atau naik 2,5 kali atau 250% dari tahun 2019. Meski profitabilitas BNI Syariah menurun di tahun 2020, sedangkan BRI Syariah dan BCA Syariah meningkat, namun kemampuan BNI Syariah dalam menghasilkan laba tetap lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan BRI Syariah, BCA Syariah, atau dengan kata lain BNI Syariah atau outperform terhadap BRI Syariah dan BCA Syariah dilihat dari rasio profitabilitasnya. Yang kedua, ada rasio likuiditas. Di dalam rasio likuiditas tersebut ada 5 item. Yang pertama, current ratio dengan rumus kas plus penempatan di Bank Indonesia dan bank lain dibagi utang lancar. Yang kedua, quick ratio dengan rumus kas dibagi utang lancar. Yang ketiga, financing deposit ratio atau FDR dengan rumus total pembiayaan dibagi total dana pihak ketiga. Yang keempat, ada utang lancar dengan rumus liabilitas segera sampai utang pajak. Yang kelima, ada total dana pihak ketiga dengan simpanan nasabah dan bank lain ditambah dana syirkah temporer. Dari hasil perbandingan ketiga bank tersebut dapat dikatakan bahwa rasio likuiditas menunjukkan kemampuan bank dalam membayar hutang jangka pendek. Semakin besar rasio ini berarti bank semakin liquid, semakin besar atau bagus pula kemampuan bank tersebut untuk membayar hutang jangka pendeknya. Kemampuan BRI Syariah dalam membayar hutang jangka pendek mengalami penurunan hampir 100% jika dilihat dari rasio lancarnya, namun mengalami kenaikan lebih dari 100% jika dilihat dari rasio cepatnya. Adanya perbedaan ini kemungkinan dikarenakan di tahun 2020 saldo penempatan di bank lain menurun, sedangkan saldo kas meningkat. Di tahun 2019, Bank Syariah atau Bank BRI Syariah mampu menjamin atau membayar setiap Rp1 utang lancarnya dengan kas plus penempatan sebesar Rp0,56. Namun di tahun 2020 kemampuan tersebut turun menjadi hanya sebesar Rp0,27. Sedangkan jika dilihat dari rasio cepat, setiap Rp1 hutang lancar bank mampu membayar atau menjaminnya dengan 0,03% atau Rp0,0 kas dan membaik di tahun 2020 menjadi Rp0,07. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan BRI Syariah dalam membayar hutang jangka pendek masih bagus meski dari sisi rasio lancarnya turun. Yang ketiga adalah rasio solvabilitas. Memiliki rasio keuangan debt to equity ratio atau DER. Memiliki rumus total utang plus dana syirkah temporer dibagi total modal. Yang ketiga adalah rasio solvabilitas. Memiliki rasio keuangan debt to equity ratio atau DER. Memiliki rumus total utang plus dana syirkah temporer dibagi total modal. Dari perbandingan 3 bank di atas, pada rasio solvabilitas ada Bank BRI Syariah tahun 2019 untuk rasio keuangan ada dalam angka 747,55%, mengalami peningkatan pada tahun 2020 ada dalam angka 760,11%. Jika dilihat dari rasio keuangan Bank BRI Syariah mengalami peningkatan hutang yang drastis. Untuk Bank BNI Syariah pada tahun 2019 ada pada angka 955,53% dan pada tahun 2020 ada pada angka 907,53%.
63%. Jadi dilihat dari rasio keuangan Bank BNI Syariah mengalami penurunan dari sisi hutang. Untuk Bank BCA Syariah pada tahun 2019 ada pada angka 270,85% dan tahun 2020 ada pada angka 194,15%. Jadi dilihat dari rasio keuangan Bank BCA Syariah mengalami peningkatan hutang di tahun 2020. Yang keempat adalah rasio aktivitas. Memiliki dua. Yang pertama adalah fixed asset turnover atau FAT. Memiliki rumus total pendapatan bagi aset tetap bersih. Yang kedua adalah total asset turnover atau ATO. Memiliki rumus total pendapatan bagi total aset. Dari perbandingan bank di atas, untuk Bank BRI Syariah pada tahun 2019 aset bersihnya berada di angka 1,37 dan pada tahun 2020 berada di angka 182. Sedangkan total aset pada tahun 2019 dan 2020 di angka 0,08. Jadi kesimpulannya, Bank BRI Syariah mengalami penambahan aset bersih, tapi untuk total aset masih sama. Untuk Bank BNI Syariah tahun 2019 aset bersihnya berada di angka 8,70 dan untuk tahun 2020 berada di angka 3,64. Sedangkan total aset pada tahun 2019 dan 2020 itu di angka 0,08 dan 0,07. Jadi kesimpulannya, Bank BNI Syariah mengalami penurunan aset bersih. Dan untuk total aset, Bank BNI Syariah mengalami penurunan juga. Untuk Bank BCA Syariah tahun 2019 aset bersihnya berada di angka 4,58 dan untuk tahun 2020 berada di angka 4,72. Sedangkan total aset pada tahun 2019 dan 2020 itu di angka 0,08 dan 0,07. Jadi kesimpulannya, Bank BCA Syariah mengalami peningkatan aset bersih dan untuk total aset Bank BCA Syariah mengalami penurunan. Rasio efisiensi atau biaya yang terdiri dari BOPO dengan rumus biaya operasional dibagi pendapatan operasional. Dari perbandingan bank di atas, rasio BOPO menunjukkan tingkat efisiensi dari biaya yang dikeluarkan bank untuk menghasilkan pendapatan. Berapa persen biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan setiap Rp1 pendapatan. Rasio BOPO BRI Syariah mengalami penurunan di tahun 2020, yang artinya bank mampu melakukan efisiensi atas biaya yang dikeluarkan, sehingga untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, dibutuhkan biaya yang lebih kecil di tahun 2020, meski banyak di level 90%. Untuk setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh bank, biaya yang dikeluarkan adalah Rp0,97 atau dengan kata lain, laba operasionalnya hanya sebesar 3% atau Rp0,03. Sedangkan di tahun 2020, rasio ini membaik sehingga untuk Rp1 pendapatan, bank hanya mengeluarkan Rp0,91 atau dengan kata lain laba operasionalnya sebesar Rp0,09 atau 9%. Terlihat
bahwa bank kinerja membaik di tahun 2020. Dari rasio BOPO, meski nilainya masih cukup tinggi, rasio BOPO BNI Syariah dan BCA Syariah justru mengalami kenaikan di tahun 2020 daripada di tahun 2019. Artinya, untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, bank harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi di tahun 2020. Atau dengan kata lain, terjadinya penurunan efisiensi dari segi biaya operasionalnya. Di tahun 2019, untuk setiap Rp1 pendapatan, BNI Syariah dan BCA Syariah hanya membutuhkan biaya sebesar Rp0,55. Namun di tahun 2020, biaya meningkat menjadi Rp0,6. Laba operasional yang diperoleh dari Rp1 pendapatan yang diperoleh awalnya sebesar Rp0,45 di tahun 2019, menurun menjadi Rp0,4 di tahun 2020. Berdasarkan rasio BOPO, BNI Syariah dan BCA Syariah lebih efisien dari segi biaya daripada BRI Syariah karena menghasilkan Rp1 pendapatan. BNI Syariah dan BCA Syariah mengeluarkan biaya yang lebih kecil daripada yang dikeluarkan BRI Syariah.